kok. Semester 1 sama saya ya. Oke, ya. Oke, nah, kalian kan tahu kalau saya sebenarnya nggaknya cerewet ya, cuman saya pengen kalian kerja keras aja ya. Oke. Nah, jadi kita mata kuliahnya kinetika dan kesetimbangan kimia. Nah, ini kalau dari sisi saya sih ya, kalau dari saya pribadi, kinetika dan kesetimbangan ini sedikit lebih gampang daripada gas dan termodinamika, tapi nggak banyak, sedikit aja lebih gampang gitu ya. Tapi bukan berarti kalian bisa udahlah kalau gitu main-main aja, enggak ya gitu ya. Tapi ini mata kuliahnya sebenarnya cukup menarik gitu ya. Kalau gas dan termodinamika kita kemarin kan banyak turunan-turunan rumus ya kan, apalagi yang bagian sesudah UTS ya kan, banyak turunan-turunan rumus. Nah, di sini tidak sebanyak di sana, tapi lebih banyak dia ke pengertian-pengertian ya. Nah, ini mata kuliahnya ini bagian dari kimia fisika ya, kimia fisika. Nah, jadi kami dosen kimia fisika, kalau kalian tahu kan itu ada beberapa ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini deskripsi dari mata kuliahnya ini ya, bahwa ini membahas konsep-konsep tentang kinetika reaksi. Jadi sebelum UTS itu kita akan membahas tentang kinetika reaksi. Makanya nama mata kuliahnya kinetika dan kesetimbangan, karena satu bagian kita mempelajari tentang kinetika, satu bagian lagi kita mempelajari tentang kesetimbangan ya. Nah, jadi ini kalau kalian lihat dari sini secara garis besar kita tahu kita bakal belajar tentang mekanisme reaksi ya, hukum laju reaksi, itu satu bagian. Nah, bagian kedua kita bakal belajar tentang kesetimbangan ya. Nah, ada kesetimbangan fasa. Nah, jadi nanti kita akan belajar diagram Turner ya. Nah, ini lagi hukum Clausius-Clapeyron katanya ini. Nanti ini tidak hanya di mata kuliah ini kita pelajari. Nanti kalau kalian mengambil mata kuliah kimia larutan akan balik juga ke Clausius-Clapeyron ini ya. Nah, jadi sama seperti kuliah-kuliah yang lain, tentunya kita ada 5 tugas ya, 5 tugas. Jadi ada bukan 5, 6 ya, 6 tugas. Pokoknya KKN itu ya. Nah, ada tugasnya, ada ini critical book review, report, journal review ya, rekayasa ide, mini riset dan proyek ya. Nah, sama seperti kelas-kelas yang lalu, nanti tugas rutin UTS dengan UAS itu yang tugas mandiri. Nah, mandiri berarti benar-benar mandiri, jangan nyontek ya. Nah, sementara CBR, CGR, rekayasa ide, ya, mini riset dan proyek itu kita lakukan secara kelompok ya. Nah, kalau kalian lihat di sini di RPS ini ada sekitar 19 topik. Jadi ini kuliahnya padat ya. Jadi kalian nanti bisa lihat, rasakan kalau setiap pertemuan itu banyak yang harus dipelajari. Nah, ini ya. Jadi ada 19. Nah, ini yang harus kita selesaikan dalam 1 semester. Ya. Nah, ini metodenya kita ada discovery learning, case method ya, team based project ya. Nanti biasanya team based project ini kemungkinannya di praktikum karena kita ada praktikum ya. Nah, ada discovery learning. Nah, discovery learning ini dia di CBR dengan CGR ya, CBR dengan CGR, dan kita ini tidak setiap pertemuan daringnya, karena kita ada tahu dari jurusan bahwa minggu ini dengan minggu depan kita daring, tetapi nanti ada minggu ke-3 sampai minggu ke-6 kalau nggak salah kita itu luring ya. Tapi luringnya kalian tidak satu kelas, itu pasti nanti dibagi-bagi ya, ada gelombang-gelombangnya ya. Nah, jadi ini pembelajarannya tidak setiap minggu daring, tetapi ada jadwalnya, nanti kita harus luring, dan praktikum tentunya kalian akan luring ya. Oke. Nah, ini dia komponen penilaiannya ya, komponen penilaiannya, dan referensinya kalian bisa gunakan semua buku-buku kimia fisika yang kalian bisa dapat, tentunya akan ada topik
kinetika dan kesetimbangan ini ya. Nah, tapi ini kalau dosen-dosen kimia fisika memakainya ini ya. Nah, terutama kalau terutama itu banyak kita belajar kastelan ya, kastelan. Nah, ini nama-nama tim teaching ya, tim teaching. Jadi saya tim teaching dengan Ibu Ani ya, Bu Ani, Bu Dr. Ani. Kami berdua tim teaching, tetapi apa namanya, nanti kita lihat lagi bagaimana jadwal beliau ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat mulai ini. Ini minggu pertama ya tentunya kita belajar, kita baru pengenalan gitu ya, baru pengenalan, kita baru membahas RPS. Nah, nanti kita mengumpulkan, mendiskusikan tugas-tugas ya, mendiskusikan tugas-tugas. Nah ini jadi minggu kedua di situ kita mulai topik sebenarnya ya. Nah di topik ini nanti kita akan belajar tentang hukum laju dan orde reaksi. Ya, hukum laju dan orde reaksi. Nah ini hukum laju dan orde reaksi ini nanti kalian pas pelajarin kalau orde reaksi itu ada orde reaksi 1, 2, dan 3. Ya, nanti kita pelajari bagaimana penurunan rumusnya, ya. Nah, bagaimana molekularitasnya, nah, itu yang kita akan pelajari di situ. Nah, di sini masuk tugas mini riset, ya. Nah, tugas mini riset itu nanti ini di praktikum. Ya, ini termasuk case method, ya, case method. Nah, jadi mahasiswa melakukan praktikum tentang penentuan orde, ya. Nah, baru mahasiswa mengumpulkan dan menganalisa data untuk pengumpulan laporan mini riset. Nah, baru laporan mini riset disusun sesuai format yang dikumpulkan 1 minggu setelah penugasan. Jadi nanti 1 minggu setelah penugasan akan dikumpulkan, ya. Nah, ini mini risetnya. Oke. Oke, nah ini nanti kita diskusikan ya, nanti kita diskusikan bagaimana. Oke, nah sekarang berarti minggu ketiga. Nah minggu ketiga ini kita akan mempelajari tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi dan penentuan energi aktivasi ya. Jadi ada EA ini, energi aktivasi. Nah itu akan kita pelajari di minggu ketiga. Nah ini ada lagi case methodnya ya. Case methodnya itu bahwa kita melakukan penentuan energi aktivasi. Nah jadi gini aja lah kita buat ya. Nah yang mini riset yang ini, ya tentunya ini kan kelompok ya. Jadi nanti kalian bagilah kelompoknya. Kita ada 32 ya. Nah, kita buatlah antara 5 sampai 6 satu kelompok ya, atau 6 satu kelompok ya. 6 satu kelompok. Nah, kalian coba buat makalah ya. Nah, udah tahu nggak kemarin Lora, kemarin kakak kelasnya udah tahu nggak apa topik-topik praktikumnya? Mem, sebelumnya Mem belum ada dikasih tahu sama kakak kelasnya Mem, karena pertemuan 2 nanti dijelaskannya Mem, materinya apa saja Mem. Nah, saya maksudnya saya mau tahu gitu, apa ini ada nggak di praktikum gitu? Kita nggak tahu ya. Yang mana Mem? Yang ini, penentuan reaksi gitu, nggak tahu ya? Ada apa nggak di praktikum? Belum ada dikasih tahu Mem. Nanti dikasih taunya Mem, Lora kabarin ke Mem. Oke, nah jadi gini aja. Kemungkinan kalau menurut saya ini ya, kemungkinan yang ini, case method yang ini, tugas mini riset ini, berarti dari praktikum nanti ya, kemungkinan ya. Jadi nanti kalian diskusikan lebih lanjut dengan kakak kelas kalian. Oke? Ya, nah. Oke, Mem. Jadi minggu keempat ini kita
belajar tentang reaksi reversibel, ya. Jadi mekanisme reaksi, ada mekanisme reaksi sederhana, ada mekanisme reaksi, ada proses reversibel, nah ada reaksi berurutan, ya. Baru ini salah satu yang menurut saya di kinetika yang agak rumit gitu ya, terutama nanti kalau kalian belajar tentang steady state gitu misalnya. Nah, di steady state itu nanti itu ada penurunan rumus yang kalian perlu latihan gitu ya, latihan. Oke. Nah, selanjutnya minggu ke-5 dan ke-6, nah ini kita belajar tentang reaksi kompleks ya kan, reaksi berantai, dan kita belajar penentuan persamaan laju. Ya, penentuan persamaan laju. Nah, di sini ya ada tugas CGR dan rekayasa ide. Ya, tugas CGR dan rekayasa ide. Nah, ini dia kalian mencari jurnal ya yang ada kaitannya dengan teori tumbukan. Ya, tumbukan atau reaksi berantai yang minimal kalian harus cari itu 2 judul. Ya, 2 judul. Nah, baru kalian melakukan analisa materi dalam jurnal melalui critical journal review. Ya, critical journal review. Nah, di sini kalau misalnya kalian sudah melakukan CGR, ya, nah kalian udah pilih 2 topik itu, nah 2 topik ini, 2 jurnal, ya 2 jurnal, nah 2 jurnal ini kalian jadikan acuan untuk mendapatkan ide, ya rekayasa ide. Berarti di sini CGR-nya ini topiknya adalah teori tumbukan dan reaksi rantai. Ya, teori tumbukan dan reaksi rantai. Rekayasa idenya juga didapat untuk teori tumbukan dan reaksi rantai. Ya. Oke. Oke, Mem. Nah, ini kan katanya jadi saya gini ya, mungkin semester ini kita agak ubah sedikit. CGR itu kalian nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu misalnya nggak perlu apa namanya banyak halamannya. Cukup itu nanti gini kalian bikin ya, pendahuluan, ya kan, pendahuluan. Nah, tentunya pertama kalian buat dulu identitas jurnal ya formatnya. Nah, identitas jurnal, baru pendahuluan. Nah, di pendahuluan misalnya kalian jelaskan apa itu reaksi, apa itu teori tumbukan, apa itu rantai gitu misalnya contohnya kan ya. Nah, baru sesudah itu kalian jelaskan apa kelebihan jurnal pertama. Nah, kalian jelaskan di situ. Baru apa kekurangan jurnal pertama. Nah, demikian juga ini kan karena minimal 2 judul. Kalau kalian bisa ada 3 judul bagus. Tapi kalaupun hanya 2 judul pun nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi selanjutnya berarti kelebihan jurnal kedua, kekurangan jurnal kedua, baru kesimpulan. Nah, seperti itu aja kalian buat CGR-nya. Ya, ngerti nggak? Ngerti, Mem. Berarti, Mem, sedikit cuma halamannya, Mem. Oke, Mem. Ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, itu kan CGR. Nah, CGR kan ya. Nah, berarti rekayasa idenya bisa nggak kalian dapat ide dari jurnal itu? Nah, nanti kan di sini katanya diskusi dengan dosen. Nah, jadi ini kan kelompok. Nah, untuk rekayasa ide ini, nah kalian bisa hubungin saya. Oke? Ya? Itu, Mem, maksudnya, Mem. Yang hubungi ke Mem itu, Mem. Itu kami kasih ide ke Mem gitu dari hasil 2 jurnal yang kami tentukan gitu kan, Mem. Ya. Materi. Jadi rekayasa ide ini pun nanti misalnya kan rekayasa ide dengan CGR ini sama topiknya kan. Jadi pendahuluan yang dari CGR ini masukkan aja di pendahuluan di rekayasa ide.
Nah, berarti kan ada, kalau rekayasa ide bikin aja seperti ini. Rekayasa ide, ya, pendahuluan yang dari CGR, ya, baru kalian tulis saja ide yang ditawarkan. Nah, tapi kalian nggak perlu tulis, nggak perlu sajikan bagaimana cara melakukan idenya, karena ini masih rekayasa ide, ya. Nah, karena selama ini saya lihat di tugas-tugas kalian kan, kalian bikin yang rekayasa ide udah kalian buat seperti proposal, malah udah ada yang ada hasilnya. Berarti kalau ada hasilnya kan nggak mungkin, karena ini kan kalau rekayasa ide itu kan sesuatu yang baru akan kita kerjakan gitu ya. Nah, jadi ini kan rumit ya. Saya rasa rekayasa ini bukan pekerjaan gampang. Nah, jadi kalau menurut saya CGR ini kan katanya CGR ini dikumpul minggu ke-7 ya kan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si CGR ini dikumpul 15 Maret. Ya. Coba catat. Oke, Mem. Nah, CGR dikumpulkan 15 Maret ya. Nah, topiknya apa tadi? Coba ada yang dengar? Teori tumbukan dan reaksi berantai, Mem. Teori tumbukan dan reaksi berantai. Dan reaksi rantai. Ya. Nah, sekarang berarti kan si rekayasa ide diambil idenya dari CGR, ya kan? Jadi kalian kerjakan dulu CGR-nya, ya. Nah, sesudah kalian kerjakan CGR-nya, nah kira-kira ketika kalian membaca paper tersebut, nah kira-kira ada nggak ide-ide kalian yang timbul? Ya, nah ini juga kan saya rasa nggak akan mungkin cepat kalian ngerjain kan. Saya kasih waktu sebulan, bagaimana? Boleh, Mem. Sebulan ya. Berarti dikumpulnya itu 15 April ya. 12 April, Mem. Hah? 12 April? 15 April. 15 April. Tadi kan CGR 15 Maret, Mem. Sebulan berarti RI-nya 15 April, Mem. Nah, saya bilang apa tadi? 12 rupanya. 15 kan? 15, Mem. 15, Mem. 15 kan saya bilang kan. Oke, nah. Jadi nah rekayasa ide seperti saya bilang tadi, kalian nggak usah panjang-panjang. Pendahuluan yang kalian dapat dari si CGR masukkan ke rekayasa ide. Nah, bagian yang kedua kalian tulis ide yang ditawarkan titik 2. Nah, terus nggak usah tulis, nggak usah kalian paparkan bagaimana caranya, cuman kalian tuliskan aja alasan apa kalian memberikan ide tersebut. Ya, jadi di rekayasa ide ini ide yang ditawarkan, ya, dan alasannya, ya. Oke, udah jelas belum? Sudah, Mem. Sudah paham, Mem. Udah ya. Oke, nah itu CGR dan rekayasa ide ya. Mini riset kemungkinan dari praktikum ya. Oke. Oke, Mem. Oke. Nah. Oke. Nah, sekarang berarti minggu ke-7. Nah, minggu ke-7 ini kita belajar tentang sistem terbuka, ya kan, potensial kimia, syarat kesetimbangan, isoterm dari reaksi. Nah, nanti di sini kita belajar tentang reaksi Van Hoff, ya, reaksi Van Hoff. Nah, nanti kalau kalian lihat ya, bagian kedua setelah UTS ini yang dibutuhkan pengertian kita, konsep kita lebih dalam gitu ya. Nah, kalau misalnya yang sesudah UTS itu
sepanjang kita bisa matematikanya bisa kita kerjakan, tetapi sesudah UTS ya, nah nanti tuh di situ yang mulai perkuliahannya lebih rumit ya. Nah sekarang nih minggu ke-8 ya tentunya kita UTS ya. Minggu ke-9 kita belajar tentang kesetimbangan kimia. Jadi kita belajar tentang tetapan kesetimbangan, nah kaitannya antara KP dan KC ya. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari. Nah, ini di sini kita tugasnya critical book review. Nah, berarti critical book review itu kalian cari chapter ya atau bab dari buku yang ada topiknya tentang kesetimbangan kimia. Itu yang kalian review. Ya. Nah, jadi di sini bukunya itu dua buku, ya. Ngerti ya? Ngerti, Mem, berat. Iya, Mem. Ini sekali lagi kalau yang CBR ini kita buat sekarang lebih kita ganti mindset kita ya. Nah, kita udah kuliah hampir berapa? Ini mau semester 4, ini udah semester 4 kita kan. Nah, sekarang CBR ini pun nggak usah terlalu panjang-panjang. Jangan copy paste dari buku. Jadi selama ini yang saya lihat selalu begitu kan, copy paste, kalian copy paste. Nah, benar-benar bulat-bulat kalian copy paste ya. Nah, jadi saran saya seperti ini aja, bikin pendahuluan ya. Pendahuluan berarti dalam hal ini kalian cari nanti chapter, misalnya kan bukunya kan banyak. Kira-kira kita ada berapa kelompok ini, Lora? Kan Mem, kita kan ada 32 Mem. Nanti kata Mem kan dibagi 5 atau 6 gitu kan Mem. Nah. Jadi kira-kiranya ada 5 kelompok gitu Mem. 5 kelompok ya. 5 kelompok. Nah, satu kelompok itu 2 buku, 10. Nah, kalau bisa tiap kelompok beda bukunya. Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, judulnya sama tapi pengarangnya beda kan, Mem? Ah, ya, pengarangnya beda. Kan banyak buku kimia fisika. Pokoknya kalian carilah buku kimia fisika ya. Nah, jadi pokoknya di sini topiknya ya kan? Tetapan tentang konsep kesetimbangan kimia. Jadi kalian cari bab yang tentang konsep kesetimbangan kimia. Oke, Mem. Ya, nah jadi gini bikin kan, ini kan minimal 2 buku. Nah, selalu yang pertama itu CBR itu kalian bikin identitas bukunya, ya. Nah, jadi formatnya identitas buku. Nah, sesudah identitas buku, kelebihan dari buku pertama menurut kalian, nah bikin paragraf, 1 paragraf aja. Nah, baru kekurangannya 1 paragraf, dan demikian juga kelebihan buku kedua, kekurangan buku kedua, baru kesimpulan. Jadi sama seperti critical journal review tadi, ya kan? Ada kelebihan, kekurangan, baru kesimpulan. CBR juga seperti itu, ya. Oke? Jadi, Mem, kan itu CBR kan identitas buku, Mem. Kelebihan dan kekurangan 1 dan 2 bukunya. Terus kesimpulan. Isinya taruh di mana, Mem? Isinya? Maksudnya isinya? Isi dari buku yang kami review, Mem. Dari buku 1 dan 2. Isi bukunya, nggak usah. Di pendahuluan itu kalian sajikan aja apa yang perlu kita ketahui tentang konsep kesetimbangan di pendahuluan. Kan ada pendahuluannya. Nah, tapi kelebihannya itu sesudah itu gitu. Sesudah itu kelebihan dan kekurangan buku 1, kelebihan dan kekurangan buku 2. Ya, isi buku jangan kalian pindahkan, nggak usah kalian pindahkan. Jadi di pendahuluan itu ya seperti kayak ringkasan dari buku, bukan ringkasan pun, abstraknya gitu, abstrak dari buku itu gitu. Bisa nggak? Di pendahuluan. Bisa, Mem. Soalnya tadi Mem nggak ada bilang pendahuluan, Mem. Siap identitas langsung. Pendahuluan ya. Oke, saya lupa. Selalu ya identitas ya. Nah, identitas buku, pendahuluan. Nah, baru
kelebihan buku 1, kekurangan buku 1, kelebihan buku 2, kekurangan buku 2, baru kesimpulan. Nah, demikian juga CGR ya. Nah, CGR itu juga kan identitas jurnal. Nah, sesudah identitas jurnal pendahuluan, nah baru kelebihan jurnal 1, kekurangan jurnal 1, kelebihan jurnal 2, kekurangan jurnal 2, baru kesimpulan ya. Nah, di rekayasa ide ya kan? Di rekayasa ide pendahuluan yang dari CGR kalian pakai di rekayasa ide. Ya, baru kalian tulis ide yang kalian tawarkan ya. Iya, Mem. Hah? Iya, Mem. Ngerti ya? Oke. Nah, kalau begitu si CBR ini ya kita kumpulkan seminggu bisa? Dari tanggal 15 April kan, Mem? Ah. Minggu. Bisa 2 minggu ya, Mem? Ah? 2 minggu. 2 minggu. Kita kapan ujian akhir? Ada yang tahu kapan ujian akhir? Ada yang tahu nggak? Laura bisa lihat nggak di kalender akademik kapan ujian akhir? Halo. Bisa, Mem. 30 Mei sampai 2 Juni, Mem. 30 Mei sampai 2 Juni. Berarti kan tadi kita di rekayasa ide kita kumpulkan 15 April kan? Ya kan? Nah, ini apa namanya si CBR ini kita kumpulkan 29 April ya. Bisa? Iya. Bisa, Mem. Bisa, Mem. Bisa, Mem. Bisa ya? Oke. Kalau rajin jawab yang lain? Bisa, Mem. Bisa ya? Bisa, Mem. Minggu ke-10 ini kita bakal belajar tentang delta G, energi bebas Gibbs ya. Nah, tapi delta G yang ada kaitannya dengan tetapan kesetimbangan. Jadi energi bebas Gibbs ini ada formulanya yang bisa dikaitkan dengan tetapan kesetimbangan. Nah, itu yang kita pelajari di minggu ke-10 ya. Nah, ini ada lagi tugas mini riset. Nah, saya rasa ini dari praktikum nanti ya, praktikum. Nah, baru minggu ke-11 ini kita belajar tentang pengaruh suhu terhadap tetapan kesetimbangan. Jadi, suhu itu tidak hanya berpengaruh kepada laju reaksi, tapi kepada tetapan kesetimbangan itu juga dipengaruhi oleh suhu. Nah, nanti ini kita pelajari di minggu ke-11. Nah, minggu ke-12 itu yang kita masuk 12, 13, 14 ya, 15. Nah, itu yang kita mulai masuk ke fasa. Ya, nah ini 12 diawali dengan kesetimbangan fasa. Ya, nanti kita ada belajar diagram fasa sistem satu komponen. Nah, kita belajar juga persamaan Clausius-Clapeyron. Oke, itu 12. Nah, 13 kita belajar tentang sistem biner. Nah, kalau minggu ke-12 kan hanya yang ada satu komponennya aja. Nah, tapi kalau minggu ke-13 ini, bagaimana kalau fasanya itu sistemnya biner? Berarti ada nanti kita belajar sistem azeotropis yang ada kaitannya dengan destilasi ya. Nah, kalau kalian ingat di mata kuliah gas dan termo, ya kan? Nah, ada itu kalau dalam destilasi ya kan ada yang nanti sistem yang dia sama sekali tidak bisa dipisahkan tuh, contohnya etanol dan air itu ya, karena titik didihnya itu tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, nanti itu yang bakal kita pelajari di minggu ke-13 ya, jadi sistem azeotropis dan proses destilasi. Nah, tugas proyeknya ini ya, kita mau buat
video, poster video atau PPT. Nah, sekarang saya tanya ke kalian. Kalian pilih bikin video atau bikin poster? Itu proyeknya. Poster boleh, Mem. Poster, Mem. Poster, Mem. Poster, Mem. Poster. Oke. Poster ya. Nah, kalian tahu cara bikin poster? Tahu, Mem. Oh ya, oke. Nah, jadi ini kita proyeknya ini bikin poster, ya, bikin poster. Nah, topiknya itu ya aplikasi dari sistem Biner, ya, pada konsep destilasi. Nah, jadi ini dia proyeknya ya. Jadi kita pilih bikin poster ya. Iya, Mem. Bikin poster. Nah, topiknya apa tadi topiknya? Topiknya buat poster aplikasi dari sistem Biner pada proses destilasi, Mem. Aplikasi diagram Dari sistem Biner ya. Nah, sistem Biner pada proses destilasi, Mem. pada proses destilasi. Nah, katanya dikumpul minggu ke-15. Nah, minggu ke-15 itu, tunggu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, Mei. 17 ya. 17 Mei ya, dikumpul ya. Pertemuan 15 bukannya 29, Mem. Kenapa 29? 30 Mei ujian, Mem. Pertemuan 15 tanggal 23, Mem. Laura itu yang ujian UAS 23 sampai 27. Itu MKDK. Enggak ujian UAS. MKD, MKU, MDK 30 Mei sampai 3 Juni. Kalau dia kinetika MKDK, MKW itu bahasa Indonesia. Kita hitung aja gini, kita hitung. Ini kita pertemuan pertama kan? Minggu pertama bukan? Iya, Mem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 17 Mei ya. Oke? Oke, Oke, Mem. Mem. Dikumpulkan 17 Mei ya. Nah, saya kasih saran ke kalian ya. Kalau poster, jangan terlalu banyak kata-kata. Nah, saya tunjukkan. Ada nggak contoh poster saya ya? Bentar ya. Ya, saya nggak mau nanti kan kita kan perlu tahu ini apa namanya, bagaimana poster ini ya. Pula ya. Bentar ya. Nanti kalian bikin poster kayak kalian bikin paper kan, jangan kayak gitu ya. Mem, ini posternya secara per kelompok atau individu, Mem? Kelompok lah. Oke, Mem. Kelompok. Kalian mau rupanya sendirian? Enggak, Mem. Enggak kan?
lihat dulu ada nggak contoh poster saya. Ya. Nggak ada pula contohnya sekarang ya. Saya buat aja lah contohnya. Jadi saya mau itu ya kan, kalau kalian misalnya bikin poster, utamakan banyak gambar ya. Ya, jangan banyak kata-kata. Oke? Oke, Mem. Ya. Oke, ada di email lah ya. Email saya. Nah, saya ada contoh poster ini yang saya temukan ya. Coba kalian, maksud saya biar kalian nanti, kelihatan nggak? Kelihatan, Mem. Nah, jadi kalau misalnya kalian membuat poster, nah kalau kalian lihat poster contoh saya ini kan, dia lebih banyak gambarnya daripada tulisannya kan. Nah, jadi usahakan nanti poster kalian itu seperti ini gitu. Jadi tulisannya hanya dikit-dikit aja, nah background atau objective approach, something like that. Nah, baru ada kesimpulan. Nah, tapi yang lain-lain itu gambar, ya. Karena poster, kalau poster orang capek kalau hanya baca gambar ya, baca tulisan. Jadi orang lebih suka kalau poster itu melihat gambar, gitu ya. Oke, ngerti kan? Ngerti, Mem. Nah, oke. Kita lanjutkan RPS kita. Nah, ini baru minggu ke-14 kita belajar tentang campuran eutektik ya. Ini ada sistem biner cair-cair larut ya. Nah, baru minggu ke-15 kita belajar aplikasi pembuatan diagram sistem Turner ya kan? Baru minggu ke-16 kita UAS ya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak sampai di sini? Saya, Mem, izin bertanya, Mem. Apa, Laura? Yang untuk media pembelajaran pada kinetika dan kesetimbangan, apakah kita memakai Sibda, Mem? Soalnya saya cek di Sibda, belum ada Mem enroll kami sekelas, Mem. Memang belum ada di Sibda. Oh, terus Mem yang untuk CGR, CBR, mini riset itu, CBR, CGR, sama rekayasa ide, itu nggak pakai daftar pustaka, Mem? Pakai lah, pakai. Sorry, saya lupa bilang. Pakai. Berarti setelah kesimpulan ada daftar pustaka, Mem? Ya, semua tugas harus pakai daftar pustaka ya. Saya lupa bilang tadi. Oke? Oke, Mem. Makasih, Mem. Coba saya cek lagi. Dari kemarin saya cek belum ada gitu. Nanti saya hubungin Kak Yosi ya di FMIPA. Karena siakat kalian nggak down. Akad kami, Mem. Saya mau buka siakat pun nggak bisa.
Kalian bisa? Bisa, Mem. Oh, saya nggak bisa sampai sekarang buka siakan. Nanti saya hubungin Kak Josi ya. Karena saya di Sigda pun baru 3 kelas yang di bawah nama saya. Jadi bukan saya nggak enroll kalian karena memang belum ada akunnya gitu, akun untuk kelas kinetika dan keseimbangan ya. Oke, atau mereka lupa memasukkan nama saya. Mungkin di nama Bu Ani gitu ya. Oke. Iya. Terus Mem, kan Sibda kan belum Mem enroll kami Mem. RPS dan kontrak kuliahnya boleh nggak sih Mem di share ke grup WA nanti Mem? Ya, nanti saya share ya. Nah, kontrak kuliah pun nanti saya share seperti tahun-tahun lalu kan. Saya kasih ke kalian, kalian baca, sesudah kalian setuju, kalian tanda tangani ya. Oke? Oke, Mem. Itu Mem untuk kelompoknya, Mem. Saya kasih wordnya sama Mem atau nanti aja, Mem, pas sudah pengumpulan tugas. Pas pengumpulan tugas saja, Laura. Oke, Mem. Makasih ya, Mem. Nanti di pengumpulan tugas jangan lupa kalian bikin kelompok berapa, namanya siapa, gitu ya. Oke? Oke, Mem. Ada pertanyaan lain? Mem, Ya. untuk tugas yang lain itu CBR CJR itu ada PPT-nya juga, Mem. Ada, itu nggak usah makalah aja. Jadi selama tugas yang KKN ini nggak ada PPT, Mem? Nggak ada presentasi, nggak sempat presentasi. Atau kalian mau presentasi rupanya? Tidak, Mem. Nggak usah, Mem. Nggak usah kan? Nah, kan kalian kelas lain ada presentasi kan? Iya, Mem. Sudah cukup, Mem. Makasih, Mem. Jadi saya rasa kita di kelas ini fokus ke pengertian kita akan kelas ini ya. Jadi maksudnya pengertian akan konsep-konsep kinetika dan kesetimbangan gitu. Jadi nggak usah repot-repot kalian mikirin presentasi. Kelas lain udah cukup kalian presentasi ya. Nggak perlu setiap kelas ada presentasi ya. Oke? Iya, Mem. Mem, Poster itu sebenarnya, nah nanti gini kan, kalau kalian mau sebenarnya poster itu kalau bagus bisa kalian presentasikan ya. Poster itu sebenarnya kalau kalian pergi ke apa namanya seminar-seminar gitu ya, conference gitu misalnya, ada poster, presentasi poster. Nah, jadi kita lihatlah kalau misalnya bagus poster kalian, nah bisa kalian presentasikan ya. Nah, nanti kalian ini dalam bayangan kalian bikin posternya itu manual, pakai tangan atau pakai PowerPoint. Digital aja, Mem. Digital, pakai PowerPoint ya. Tapi kan, Mem, kalau misalnya ada yang mau nulis, ya nggak apa-apa, Mem. Terserah berkreasinya gitu, Mem. Kalau misalnya kalian ada yang mau pakai apa namanya misalnya pakai tapi kalau kalian kelompok kalian jauh-jauh nggak? Kalian ada rencana memang mau balik ke Medan yang di luar kota atau bagaimana? Kan nanti ada yang daring sama luring, Mem, otomatis dia ke Medan kan, Mem. Gitu. Oke ya. Nah, jadi berarti mumpung nanti pas luring di situ kalian kerjakan ya. Kalau nggak mau digital ya, Nah, kalau kalian misalnya mau pakai PPT ya nggak masalah, kan bisa jarak jauh gitu. Tapi kalau yang mau langsung pakai kemampuan melukis gitu misalnya ya kan, nah, itu yang harus kalian nanti duduk sama-sama, jangan satu orang yang ngerjakan ya. Berapa orang di sini yang di luar kota? Berapa mahasiswa? Banyak, Mem. Banyak ya, banyak yang di luar kota ya. Nah jadi, oke, jadi nanti kita berarti bertemu minggu ketiga ya, oke? Minggu depan kita masih pakai Zoom ya? Iya, Mem. Oke, ada pertanyaan lain? Saya mau nanya, Mem. Ya. Kan itu kan, Mem, kita masuk ada per gelombang. Nah, Mem, gelombang 1 itu ada beberapa mahasiswa di dalamnya. Sementara yang daring pada pertemuan 3-7 mereka gimana belajarnya, Mem? Apakah mereka libur, Mem? Pas kami luring. Ya, mereka nggak. Makanya gimana kita mau? Apa mau saya nyalakan Zoom? Gimana? Mem, sebelumnya suaranya kedengaran, Mem. Mau saya nyalakan, gini masalahnya ya. Kalau saya nggak masalah misalnya nanti pas luring
kita nyalakan Zoom pakai ini saya ya, pakai internet saya. Tapi masalahnya pakai internet saya pun di Unimed sana lambat internet. Ya. Jadi sebenarnya idealnya ya kan, saya ngajar di kelas, nah tapi misalnya maunya yang di rumah juga bisa secara live gitu ya. Iya, Mem. Di kelas, tapi kendalanya nanti internet. Benar nggak? Bener, Mem. Apalagi jurusan susah internet, Mem. Susah internet kan, jadi ya yang nggak masuk itu terpaksa nanti ngandalin PPT aja ya. Oke. Oh, berarti Mem yang gelombang kedua libur. Nanti gelombang kedua masuk, gelombang 1 libur. Ya. Enak juga ya, Mem. Enak, Tapi ya? ketinggalan materi, Mem. Ya. Atau Mem di video mana aja Mem nanti Mem? Di videokannya pakai apa? Pakai apa? Berarti Mem sistemnya gitu, Mem. Apa? Berarti sistemnya ada yang libur, ada yang masuk. Enak Ya. juga gitu, Mem. Hah? Enak gitu loh, Pak. Enak, Mem. Tapi ketinggalan materi, Mem. Nanti pas UTS dia nggak tahu materinya apa gitu. Yang gelombang 1 pun juga nggak tahu materinya apa pas di UAS, Mem. Ya. Itulah, jadi kita pikirkanlah nanti 2 minggu ini kalian maunya gimana. Direkam bisa seperti ini kan saya rekam, Zoom kita ini saya rekam ya. Nah tapi kan internetnya bisa nggak nanti gitu ya. Nah, kita lihatlah ya, oke. Oh Laura, nanti kalau misalnya kita udah luring, pastikan tersedia Kelas. proyektor ya. Oke, Mem. Siap. Oke. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya gimana? Ini yang baru kita bisa buat ya. Ini pun udah ada kemajuan. Kalian bisa ada kesempatan ke kampus ya kan. Paling nggak praktikum kalian bisa jalankan dengan baik kan ya. Nggak kayak semester tahun lalu kan nggak ada kalian praktikum kan. 1,5 tahun kalian nggak ada praktikum kan. Bagaimana itu anak kimia nggak pernah praktikum kan ya. Nah jadi kita yang terbaik lah kita kerjakan sekarang. Oke? Ya? Ada pertanyaan lain lagi? Mem, luringnya itu teori aja apa praktikum aja Mem? Teori dan praktikum. Jadi kalian nanti yang gelombang itu ya teori juga, praktikum juga gitu. Jadi minggu ketiga itu nanti kita pun bertemu secara luring. Minggu ketiga kalian mulai praktikum, bukan? Iya, Mem. Ya, gitu. Ya, nah jadi luringnya itu tidak hanya praktikum, kita teori pun praktikum, luring juga ya. Tapi dibatasi ya. Siapa yang gelombang pertama? Gelombang pertama ada 18 mahasiswa, Mem. 16 ya. Jadi semua udah dapat persetujuan orang tua kan? Sudah Mem. Sudah ya. Sudah vaksin juga kalian kan? Ada yang belum vaksin? Sudah Mem. Sudah ya. Rata-rata udah vaksin ya? Iya, Mem. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak kita usahakan nanti kita rekam ya, kita rekam. Ada kalian yang pandai ngerekam nggak? Direkam aja kan, Mem. Ini gelombang. Pakai tripod Mem. Hah? Pakai apa? Pakai tripod Mem. Direkam. Ada yang punya tripod? Dari kalian? Saya ada Mem. Anggi gelombang keberapa? Ke-1 Mem. Nah, Anggi gelombang ke-1, berarti Anggi nanti bawa tripod. Nah, direkam ya, direkam. Usahakan direkam mungkin kelihatan ke proyektornya gitu kan ya. Nah, jadi nanti paling enggak sedikit penjelasannya mereka yang di rumah bisa nonton dari rekaman. Nah, rekamannya itu nanti saya upload di YouTube atau gimana, terus kita taruh di Sibda ya.
Nah, atau sesudah itu nanti gelombang kedua, siapa gelombang kedua yang punya tripod? Siapa gelombang kedua yang punya tripod? Hah? Nggak ada? Hah? Kok diem semua ini? Ada, Mem. Hah? Nggak ada yang punya tripod, gelombang kedua. Enggak. Berarti pinjem Anggi punya, nanti kalian bisa simpan kapan bisa Anggi dipinjam? Bisa, Mem. Bisa ya, nanti jadi dipinjam siapa teman-teman karib Anggi di gelombang kedua, biar dia yang simpan ya, nanti biar dipakai lagi untuk rekam ya. Oke? Ya, kayak gitu kita buat solusinya. Boleh, Mem. Ya, oke. Jadi kalau seperti itu kan, walaupun misalnya yang gelombang yang tidak masuk kan bisa melihat proses pembelajaran ya. Oke? Kok pada diem semua nih? Hah? Oke, Mem. Siap, Mem. Oke, Mem. Oke. Ada lagi pertanyaan? Enak, Mem. Cukup. Ya, oke. Mem mau bertanya. Siapa ini yang mau bertanya? Rahma. Iya, Mem. Jadi nanti itu kan di videoin, Mem. Berarti PPT-nya juga dikirim ke kita, Mem. Ya, PPT-nya dikirim ke Sipda lah. Nanti saya uruslah Sipdanya hari ini ya. Oke? Oke, Mem. Oke, Mem. Oke. Ya udah ya, kalau begitu sampai jumpa lagi secara daring minggu depan ya. Nanti saya Oke, Mem. kontrak perkuliahannya ya. Iya, Ya, Mem. Mem. Tugas-tugas semua udah jelas kan? Udah, Mem. Udah ya. Oke. Ya udah, sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan ya, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik semester ini. Oke? Bye. Makasih, Mem. Terima kasih, Mem.